Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera, selamat menyaksikan, dan salam sehat untuk kita semua. Di sini perkenalkan, saya Dev Kersoto Manhutu dengan tiga di sini terakhir 107 mewakili small group discussion kelompok 8 untuk membuka presentasi SKD kami. Di sini ada nama anggota dan juga NIM dari SKD kami, yaitu kelompok 8. Lalu di sini ada skenario yang akan kita bahas kali ini. Skenario-nya bisa dibaca pada layar. Oke, di sini pertama kita akan membahas step 1, yaitu memahami skenario dengan menerangkan istilah sulit. Yang pertama ada penyakit degeneratif. Di sini adalah kondisi kesehatan di mana organ fungsi terus menurun. Adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang menyebabkan kondisi yang menurun seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua, hendaya fisik. Artinya adanya kelainan fisik seseorang yang dikatakan memiliki keperluan khusus pada anggota tubuhnya. Hendaya fisik juga diartikan ketidakmampuan fisik untuk melakukan gerak yang menyebabkan sulit melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan dan juga bersekolah. Lalu yang ketiga ada kontinu yang berarti berkesinambungan secara terus-menerus. Berarti perkembangan kondisinya berjalan terus-menerus dari siaga 1, siaga 2, hingga siaga 3. Oke, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk step 1 berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Dwi Dharma Munamba dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi. Nah, untuk memahami skenario dengan menerangkan istilah sulit selanjutnya itu adalah fisioterapis, di mana fisioterapis ini adalah seorang yang melakukan tindakan rehabilitasi untuk meminimalisir keterbatasan fisik. Metodenya banyak dengan tujuan mengambilkan fungsi tubuh setelah mengalami cedera. Yang kelima yaitu adanya koordinasi, di mana koordinasi ini adalah proses pengintegrasian tujuan kegiatan pada satu satuan yang terpisah, dan kolaborasi sendiri itu adalah satu bentuk kerjasama untuk mencapai dari tujuan bersama. Yang keenam yaitu adalah depresi, di mana depresi ini adalah kondisi emosional yang ditandai dengan sedih, perasaan yang tidak berarti, dan kehilangan minat. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke step 2, di mana step 2 adalah mencari inti permasalahan. Nah, permasalahan yang kami ambil adalah yang pertama, bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada para pengungsi yang saat itu masih dengan banyak tekanan. Yang kedua adalah bagaimana peran dari masing-masing profesi dalam menangani bencana tersebut di lokasi pengungsian. Dan yang ketiga adalah apa saja bentuk kolaborasi antar profesi dalam penyediaan pelayanan untuk korban gunung meletus tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kade Yurkaniswari dengan NIM 20025111007 dari program studi PSS KPD. Di sini saya akan presentasikan step 3 yaitu brainstorming. Ini terdapat beberapa poin yang menjadi bahan diskusi kami. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan baik pada para pengungsi, kemudian berkolaborasi antar profesi, dan melakukan peran dari masing-masing profesi dalam bencana. Yang pertama yaitu kesehatan masyarakat, dapat melakukan sosialisasi PABS, melakukan controlling, dan berkoordinasi dengan pihak BNPB dan pemerintah, kemudian kedokteran, dapat melakukan penanganan awal berupa ABCDE. Untuk presentasi selanjutnya akan lanjut oleh teman saya. Dari KPD, saya akan melanjutkan step 3 brainstorming, yang mana berikutnya fisioterapis memberikan rehabilitasi kepada warga yang terkena dampak gunung meletus untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan gerak dan fungsi akan menjadi peran utama dari fisioterapis dalam menghadapi bencana. Lalu psikologi berperan dalam melakukan pendekatan dan konseling pada korban bencana alam. Perawat berperan memberikan asuhan atau care provider, di mana perawat memberi perawatan pada pasien yang membutuhkan. Lalu farmasi perannya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu prabencana dan pasca bencana. Prabencana mengaplikasikan dan tata laksana pengobatan, pembelian obat, penjaminan obat, dan penjamin alat kesehatan pasca bencana berperan dalam menyusun pedoman tata laksana serta penyediaan obat sesuai dengan kondisi kedaruratan dari masing-masing pasien tersebut. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah step 4, yaitu analisis masalah. Banyak yang mengalami kesulitan tidur, cemas, kurang gizi, dan lain-lain. Lalu permasalahan yang perlu diatasi adalah psikisnya terlebih dahulu, baru ke permasalahan lainnya. Perkenalkan, nama saya Putri Edis Tamaswari dengan NIM 202511202 dari Prodi PSKPD. Di sini saya akan menjelaskan step 5, yaitu mencari dan merumuskan tujuan belajar. Untuk yang pertama, yaitu memahami peran-peran masing-masing profesi dalam penanggulangan kebencanaan, dan juga yang kedua, mengetahui potensi berbagai masalah kesehatan yang dapat terjadi di pengungsian yang mengalami bencana alam. Sekian dari saya, next.
Peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, peran tenaga kesehatan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah bergerak di bidang preventif, di mana pencegahan dan mengurangi jumlah angka kesakitan di lingkungan pengungsian. Selanjutnya, untuk peran dokter gigi dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai tenaga kesehatan yang menunjang kesehatan gigi dan mulut, melakukan tindakan preventif dan promotif, di mana di tindakan preventif sendiri, yaitu dokter gigi mampu untuk mempertahankan atau menjaga kesadaran pengungsi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan untuk tindakan promotif, yaitu dokter gigi melakukan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Step 7 yaitu reporting, peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama ada peran tenaga kesehatan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah bergerak di bidang preventif, yaitu pencegahan dan mengurangi jumlah angka kesakitan di lingkungan pengungsian. Adapun promosi kesehatan yang dapat dilakukan, yang pertama itu pemasangan media promosi kesehatan berupa spanduk, poster, dan stiker. Yang kedua, pemutaran film kesehatan, pendidikan, hiburan, dan diselingi pesan kesehatan. Yang ketiga, senam bersama masyarakat pengungsian dan tenaga kesehatan untuk menjaga kebugaran tubuh. Selanjutnya ada pengungsi dapat melakukan konseling, penyuluhan kelompok, keluarga, dan lingkungan dengan berbagai pesan kesehatan. Selanjutnya ada penyelenggaraan posyandu darurat integrasi. Dan yang terakhir, melakukan pendekatan kepada pemerintah, NGOs, dan mitra potensial lainnya terkait penyediaan air bersih, makanan bergizi, dan keadaan yang layak dalam pengungsian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai peran dari profesi psikolog. Dalam penanggulangan bencana, psikolog dapat memberikan psychological first aid atau PFA. PFA dapat dilakukan dengan memberikan dukungan sosial, emosional, dan praktis kepada para korban bencana. Dan secara garis besar, PFA juga dapat dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, melihat dan memeriksa dengan seksama tanda perilaku trauma dan reaksi stres serius membutuhkan bantuan. Yang kedua, mendengar dan mendekati korban bencana, serta menanyakan apa yang mereka butuhkan atau khawatirkan, lalu coba untuk menenangkannya. Serta yang ketiga, menghubungkan dan membantu korban bencana untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan dasar. Kemudian peran perawat dalam penanggulangan bencana, yaitu pertama dapat dilakukan adalah membantu melakukan pencarian, penyelamatan, dan melokalisasikan korban. Yang kedua, terkait di mana mengharuskan perawat untuk melakukan identifikasi secara cepat korban bencana yang membutuhkan stabilisasi segera. Nah, yang ketiga, pertolongan pertama, di mana dilakukan seperti mengobati luka ringan, serta melakukan pertolongan bantuan hidup dasar. Nah, yang keempat, membantu proses pemindahan korban, di mana pemindahan korban bencana tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Perawat dibekali kemampuan untuk memeriksa kondisi dengan memantau tanda-tanda vital sehingga dapat melakukan pemindahan korban dengan baik. Peran fisioterapi dalam kasus tersebut, yaitu fisioterapi dapat menjadi fungsional profesi dan kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan menyeluruh kondisi muskuloskeletal. Jika terjadi keadaan darurat, fisioterapi dapat mengimplementasikan anamnesis, yaitu Sacred Seven, di mana Sacred Seven merupakan tujuan atau hal yang mendasar dalam anamnesis yang dilaksanakan secara sistematis setelah keluhan utama. Selain itu, fisioterapi juga dapat memberikan rehabilitas berbasis masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gerak dan fungsi tubuh yang akan menjadi peran utama dan fisioterapi dalam menghadapi bencana. Baik, presentasi saya lanjutkan. Peran tenaga kefarmasian dalam penanggulangan bencana yaitu menyusun pedoman tata laksana untuk melakukan diagnosis dan pengobatan korban bencana, memilih jenis obat dan alat kesehatan untuk persediaan dalam program tanggap bencana, menjamin pengemasan, penyimpanan, penanganan, pemberian label, dan penyediaan obat alat kesehatan yang sesuai untuk kondisi kegawat daruratan, menjamin distribusi yang sesuai dan lancar pada kondisi pra bencana dan pasca bencana, dan melakukan edukasi dan konseling pada individu yang mendapatkan suplai gawat darurat ketika bencana terjadi. Selanjutnya, peran profesi dokter dalam penanggulangan bencana adalah membantu pengecekan kesehatan dan dapat kolaborasi dengan farmasi untuk memberikan obat kepada pengungsi. Selain itu, profesi dokter juga berperan melakukan pengecekan tanda-tanda vital untuk saling membantu perawat ikut turun langsung melakukan pemeriksaan umum kepada para pengungsi, melakukan diagnosis terhadap pasien, memberikan pelayanan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu, apabila kondisi pengungsian memungkinkan, dokter juga dapat melakukan tindakan medis apabila sangat diperlukan dan dapat memberikan rekomendasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila kondisi pengungsi membutuhkan penanganan lebih lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan step 7, reporting, yaitu yang kedua, mengetahui potensi berbagai masalah kesehatan yang dapat terjadi di tempat pengungsian bencana alam. Masalah kesehatan utama yang muncul akibat bencana alam ini adalah masalah gizi dan penyakit yang menular. Yaitu yang kedua, berkumpulnya manusia dalam jumlah yang banyak, sanitasi air bersih, nutrisi yang tidak memadai, dan pemindahan penyakit karena perubahan lingkungan pasca bencana. Kemudian bencana alam ini sendiri menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk termasuk kesehatan. Salah satunya yaitu potensi terjangkit atau terinfeksi berbagai macam penyakit maupun gangguan psikologis. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan terima kasih.